Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan teman-teman kelas 4 senantiasa sehat ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk menjaga protokol kesehatan ya. Di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat, maka kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya teman-teman ya. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari beberapa hal, diantaranya adalah tentang bagaimana kita itu mempelajari tentang menuliskan informasi baru ya, dimana kita harus mencari informasi tersebut dan menemukan kosakata yang dianggap sulit, dan kita mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita juga belajar tentang gaya dan macam-macam gaya. Nah, pada pelajaran kali ini ada pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari ya, masih berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya teman-teman. Apa sih tujuan pelajaran kita pada hari ini? Nah, kita akan lebih mempelajari tentang bahasa daerah pada suatu daerah. Mungkin teman-teman tahu ya, daerah di dalam gambar ini, Baa Kabanyo ya, apa kareba, gimana kabarnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutkan ya, dari mana saja kan mereka ini ya. Nah, kira-kira di tempat kita ada nggak ya yang menggunakan bahasa daerah ini? Nah, tentu teman-teman juga tahu ya, memiliki bahasa yang berbeda untuk daerahnya masing-masing ya, untuk yang Sunda, Jawa maupun yang lainnya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Yang kedua, membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Yang ketiga, menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah. Pertama, menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Nah, silakan nih teman-teman baca dulu bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Ya. Berdasarkan bacaan tersebut, teman-teman tuliskan dulu ya kosakata baru ya dalam bentuk tabel dan cari makna katanya. Disimpan dulu teman-teman, nanti digabungkan dengan kosakata yang sebelumnya yang pernah teman-teman coba tuliskan. Nanti kalau sudah, kita buatkan dalam bentuk buku saku. Nanti buku saku ada di pembelajaran berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Membuat karya tentang keragaman suku bahasa daerah ya. Nah, di sini tidak hanya bahasa daerah saja yang teman-teman bisa tuliskan. Yang teman-teman bisa tuliskan juga adalah kemarin ya sudah saya sampaikan kosakata baru ya, yang teman-teman pahami dan makna atau artinya. Ya, jadi teman-teman tuliskan di sini selain dengan kosakata bahasa daerah yang baru saja kita pelajari, kosakata yang sulit dan baru bagi kita yang sebelumnya sudah Bapak minta untuk kalian cari di KBBI ya, bisa ditambahkan di buku saku bahasa daerah ini. Teman-teman bisa buat buku sakunya, siapkan dulu kertas karton putih, alat tulis dan spidol warna-warni. Cara membuatnya, siapkan karton berukuran panjang 50 cm dan lebar 8 cm. Lipatlah karton hingga terbentuk persegi panjang berukuran 10 cm x 8 cm seperti berikut. Pada halaman awal tuliskan nama, tuliskan informasi berupa kosakata yang ada di sekitar kita, terutama di sini bahasa daerah yang di sekitar kita. Ya, kosakata tulis semua teman-teman ya. Warnai buku agar menarik ya. Silakan teman-teman beri warna. Setelah selesai, nanti teman-teman silakan foto ke Bapak dan kirim ke Google Classroom ya. Nah, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah.
Nah, di sini teman-teman ya, wawancarai orang tua di rumah ya. Nah, karena teman-teman ada di rumah, silakan wawancara dengan orang tuanya ya. Wawancara dengan orang tuanya dalam bentuk buku dan alat tulis. Langkah kegiatan, wawancarilah orang tuamu ya mengenai hal berikut. Kira-kira penggunaan bahasa daerah di rumah dan di kampung ya, di rumah dan di kampung. Dan kemudian manfaat bahasa daerah dalam keseharian ya. Kemudian manfaat bahasa Indonesia sebagai bahan persatuan, misalnya saat berkomunikasi dengan suku bangsa lain yang berbeda bahasanya. Nah, silakan teman-teman ya. Di sini tulis saja, bentuknya tulisan saja ya teman-teman ya, bukan berarti teman-teman harus merekam wawancaranya, tidak, dalam bentuk tulisan saja ya, dalam bentuk tulisan saja. Jadi silakan teman-teman tuliskan dulu ya, bentuk wawancaranya atau tanya jawabnya seperti apa ya. Bagaimana sih penggunaan bahasa daerah di rumah, apakah bahasa daerah dipakai di rumah atau tidak ya. Kemudian kalau di kampung seperti apa ya. Kemudian manfaatnya bahasa daerah yang kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nanti teman-teman susun dalam bentuk laporan. Laporannya cukup tuliskan saja teman-teman ya. Cukup tuliskan saja ya. Modelnya hanya dituliskan saja teman-teman ya. Kemudian nanti difoto dan kirim ke Google Classroom. Jadi tugasnya hari ini ada 2 ya teman-teman ya. Ada 2. Di sini bagaimana nanti teman-teman menggali ya dari orang tua teman-teman masing-masing, upaya kita untuk mencegah supaya bahasa daerah itu tidak punah ya. Silakan teman-teman gali dan wawancara dengan orang tua masing-masing. Terima kasih teman-teman, kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya.